Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Berondong Plus, bagian 29. Empok Mirna pulang kampung. Dia katanya mulai sekarang akan tinggal di kampung saja, tanggap Elang pelan. Lagi pula apa salahnya kau mencoba pijitanku? Aku cukup handal. Apalagi sekarang aku juga sedang bekerja di tempat spa yang cukup populer, sambungnya. Devina mendengus kasar, dia lalu memperhatikan Elang dengan serius. Jujur saja, dirinya terfokus pada wajah tampan cowok itu. Tapi kau lelaki, aku tak bisa membiarkan kau memijitku, kata Devina. Kenapa begitu? Tukas Elang. Kau kan masih muda? Kok begitu saja nggak paham? Ya jelaslah. Aku takut sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, kata Devina. Oh masalah itu. Bagaimana kalau kau menganggapku sebagai anak atau adikmu? Kumohon. Aku hanya berusaha menggantikan Empok Mirna sebaik mungkin, aku tak mau mengecewakannya, kila Elang. Sebenarnya tadi siang, Empok Mirna sudah memberitahukan tentang kedatanganmu. Katanya kau butuh pekerjaan ini, untuk mendapatkan biaya kuliah, sahut Devina. Elang sebenarnya sama sekali tak tahu dengan telepon Mirna. Ia bahkan tak mengenal wanita itu, namun yang hanya bisa dia lakukan adalah mengiyakannya. Ya sudah. Inem. Tolong siapkan kamarnya. Devina akhirnya setuju untuk dipijat oleh Elang. Tunggulah di sini, aku mau bersiap juga. Nanti kalau sudah siap, Inem akan memanggilmu, ujar Devina sembari hendak beranjak. Bersamaan dengan itu, pintu terbuka. Seorang cewek muncul dari sana. Aku pulang, ucap cewek tersebut. Elang segera menoleh ke arahnya. Betapa terkejutnya Elang, saat mengetahui kalau cewek itu adalah Katrin. Katrin? Aku nggak salah lihat kan? Elang sampai memejamkan mata berkali-kali untuk memastikan. Tetapi pada kenyataannya, cewek yang datang itu memang adalah Katrin. Cewek tersebut berjalan mendekat, dan tampak mencium punggung tangan Devina. Makanlah dahulu, aku menyuruh Inem memasak semur daging kesukaanmu malam ini. Kan kau baru sembuh dari sakit, ucap Devina. Makasih, Kak. Sahut Katrin. Dia yang sejak tadi hanya fokus melihat Devina, akhirnya menoleh ke arah Elang. Kini terkejutlah Katrin, semua itu terlihat jelas dari matanya yang terbelalak. Elang langsung berdiri karena ingin bersikap sopan. Halo, Mbak, sapanya canggung. Dia adalah keponakan Empok Mirna. Mulai malam ini, dia akan menggantikan Empok Mirna untuk memijatku, imbuh Devina. Dia segera beranjak ke kamar untuk bersiap. Elang dan Katrin bertukar pandang. Karena tidak ingin ketahuan, Elang tak punya pilihan lain selain melakukan negosiasi dengan Katrin. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Katrin. Elang tak langsung menjawab, ia menarik tangan Katrin dan membawa cewek itu ke tempat tertutup. Harusnya aku yang bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Timpal Elang pelan. Aku istrinya dari adik Kak Devina, Ridho. Gara-gara kau aku harus rela dijodohkan dengan lelaki itu? Balas Katrin. Jadi dia ustadz yang kau bicarakan itu? Selidik Elang. Bukan. Yang jelas aku tetap berakhir menikah dengan seseorang. Katrin tampak cemberut, sekarang gilirannya yang bertanya. Beritahu aku. Kenapa kau di sini? Jadi tukang pijat kakak iparku lagi. Setahuku, kau tidak punya keahlian memijat. Aku punya. Itu adalah bakat terpendamku, ungkap Elang berbohong. Jadi sebaiknya kita bersikap pura-pura tidak kenal, karena aku sekarang sangat butuh pekerjaan ini, lanjutnya. Katrin mengerutkan dahi. Segitunya? Bukankah kau punya banyak uang? Selidiknya. Itu dulu, tapi sekarang sudah tidak. Ya sudah aku harus menemui Kak Devina, sahut Elang. Ia bergegas ingin kembali ke sofa. Tetapi Katrin sigap memegangi lengannya, Elang lantas kembali menoleh pada cewek itu. Katrin memasang tatapan serius, apa kau tidak merindukanku? Tanyanya. Kat. Semuanya sudah berlalu, lagi pula kau sudah punya suami kan?
Fokuslah dengan hidupmu sekarang. Kulihat kau jauh lebih baik dibanding dulu, balas Elang seraya melepas genggaman Catherine. Dia lalu pergi begitu saja. Saat itulah air mata Catherine bercucuran di wajahnya, ia sepertinya masih belum bisa melupakan Elang. Big Inem memanggil Elang, pertanda bahwa semuanya telah siap. Elang lantas masuk ke dalam kamar di mana Devina berada. Biarkan saja pintunya terbuka, ujar Devina yang sudah tengkurap di ranjang, ia tampak mengenakan kain jarik. Devina hanya membiarkan punggungnya terbuka. Sementara bagian bawah dan depannya ditutupi dengan baik, punggungnya tampak putih dan mulus. Baik, sahut Elang. Dia segera menuangkan minyak pembelian Angela ke wadah yang telah disiapkan. Semuanya dimulai dengan pijitan di punggung. Elang mulai memijat punggung Devina, ia duduk di samping karena tidak mau melewati batas. Elang sengaja begitu, karena tidak mau bersikap kurang ajar. Sebab kalau Elang nekat berbuat tak tahu malu, kemungkinan besar Devina akan mengusirnya. Jadi menurutnya lebih baik dia melakukan tugasnya pelan-pelan. Ternyata kau memang pandai memijat, komentar Devina. Ia sepertinya menikmati pijatan Elang. Kebetulan sekali di depannya ada cermin besar. Dari sana, Devina bisa memperhatikan Elang yang sibuk memijatnya. Terima kasih, aku sebenarnya merasa terhormat melakukan ini. Karena kau bukanlah orang biasa, Kak, tanggap Elang. Ia menatap ke arah cermin, dan sukses memergoki Devina memperhatikannya. Perempuan itu sontak langsung mengalihkan pandangan. Elang tersenyum miring. Nampaknya, Devina adalah tipe wanita yang memang menyukai lelaki lebih muda. Cukup lama Elang memberikan pijatan di punggung, sampai akhirnya dia telah selesai. Setelah ini kau mau bagian mana lagi yang dipijat? Tanya Elang. Kakiku, jawab Devina. Elang segera menurut. Dia mulai memijat kaki Devina dari ujung sampai pangkal paha. Saat itulah, perempuan tersebut terus berjengit. Terutama saat Elang memijat bagian pangkal pahanya. Mata Devina refleks terpejam, ia juga menggigit bibir bawahnya. Kenapa, Kak? Apa itu sakit? Tanya Elang. Enggak, teruskan saja, sahut Devina yang terbata-bata. Elang sebenarnya agak bingung. Karena menurutnya, Devina terangsang lebih cepat. Anehnya, Elang juga merasakan hal sama dengan perempuan tersebut. Kenapa aku merasa sedikit bergairah? Padahal cuman pijat bagian tubuh biasa, batin Elang. Dia lantas mencoba berpikir. Sampai akhirnya, dia teringat dengan minyak yang sekarang dipakainya untuk memijat. Elang cium minyak tersebut, memang aroma wanginya tidak biasa. Ngomong-ngomong ini minyak apa? Jangan-jangan minyak ini memiliki kandungan parangsong, duga Elang dalam hati. Kenapa kau berhenti? Tanya Devina, dia sukses membuyarkan segala pemikiran Elang. Ah, maaf, Kak. Elang kembali memijat kaki Devina. Kalau Devina sudah terangsang, maka sebaiknya aku langsung turun tangan saja. Lebih cepat semakin baik, batin Elang. Ia sengaja terus memijat bagian pangkal paha Devina. Sesekali, Elang sengaja mengarahkan kedua ibu jarinya ke arah inti perempuan itu. Devina terdengar melenguh. Mendengar itu, Elang kembali mengulangi perbuatannya. Hingga dia tak takut lagi untuk bergerak lebih berani. Elang sentuh dengan gamblang, inti Devina yang masih tertutup celana segitiga itu. Ah! Apa yang kau? Ah! Devina mulai menikmati. Mendengar itu, Elang berseringai. Dia sengaja mengakhiri pijatannya. Sudah. Aku telah selesai, Kak. Ungkap Elang. Kecuali kalau ada bagian tubuh yang ingin kau pijat lagi, lanjutnya. Sengaja memancing. Kau ternyata nakal. Devina segera duduk, sambil menutupi tubuhnya dengan kain jarik. Wajahnya tampak memerah bak kepiting rebus. Mungkin itu terjadi karena adanya gairah yang tak tertahan. Aku rasa sudah cukup, imbuh Devina. Kakak yakin? Ya sudah kalau begitu. Elang segera berbenah. Lagi pula, dia tidak berekspektasi kalau semuanya akan berhasil di hari pertama. Devina beranjak untuk mengambil uang, dia segera memberikan uang itu sebagai bayaran Elang.
Kau bisa pergi, ucap Devina. Terima kasih, Kak. Sampai bertemu lagi, tanggap Elang yang segera beranjak pergi. Selepas Elang pergi, Devina langsung menghubungi kekasihnya. Rido, lelaki yang merupakan mantan kekasih Angela. Apa kita bisa bertemu, sayang? Tanya Devina. Maaf, sayang. Tapi sekarang aku ada kerjaan. Aku baru bisa pulang jam 11-an nanti, balas Rido. Astaga. Padahal aku sangat menginginkanmu sekarang, ungkap Devina. Tapi ya sudah kalau begitu, lain kali saja, lanjutnya. Maafkan aku ya. Aku janji, besok kita bisa melakukan sepuasnya, kata Rido. Iya, sahut Devina malas, panggilan telepon berakhir di sana. Dia duduk menghempas keranjang, kemudian perlahan memegangi inti kewanitaannya sendiri. Sialan. Tukang pijat baru itu sepertinya mencoba menggodaku, gumam Devina yang bisa mengingat sentuhan elang di intinya. Dia tentu menginginkan cowok tersebut. Namun untuk sekarang, Devina masih menahannya karena ingat kalau dirinya memiliki kekasih. Di sisi lain, Elang baru menaiki mobil Angela. Perempuan itu sudah menunggunya beberapa menit lalu. Ia tak lupa menceritakan secara detail mengenai pendekatannya dengan Devina. Apa minyak urut yang kau beli itu mengandung bahan parangsong? Yap. Itu benar sekali, potong Angela. Tapi kau bilang itu plan B. Timpal Elang. Itu benar. Bahan parangsong di minyak itu dosisnya rendah. Tapi kalau obat yang kubeli di apotek, dosisnya 3 kali lipat lebih tinggi. Kau mengertikan sekarang? Jadi pendekatan yang kau lakukan, bisa berjalan seolah-olah secara alami, terang Angela panjang lebar. Oh iya. Mengenai Widi, teman hakerku sudah menemukan alamat IP-nya. Lanjutnya, yang kini membicarakan topik berbeda. Benarkah? Bawa aku ke sana. Seru Elang tak sabar. Ini aku sedang membawamu ke sana, sahut Angela. Karena sepertinya, kau melakukan tugasmu dengan baik, tambahnya seraya fokus menyetir. Angela menghentikan mobilnya di depan sebuah gedung apartemen, dia dan Elang segera keluar dari mobil. Sekarang kita tinggal mencari titiknya. Kata rekanku, kemungkinan ada di lantai 8, unit nomor 201. Cetus Angela. Tanpa pikir panjang, Elang segera memasuki gedung apartemen. Hal serupa juga dilakukan Angela. Perempuan itu berjalan mengikuti Elang dari belakang. Kini keduanya sudah berada di lift, dalam perjalanan menuju lantai 8. Setibanya di lantai 8, Elang dan Angela langsung mendatangi unit bernomor 201. Mereka mencoba membuka pintunya, namun tentu saja pintu itu dikunci. Alhasil Elang tak punya pilihan lain, selain mengetuk dan memencet bel. Berulang kali dia dan Angela melakukan itu. Sampai akhirnya pintu dibuka oleh seorang lelaki. Elang perhatikan penampilan lelaki itu, kesannya seperti pengangguran yang tak terurus. Rasanya Elang sulit untuk percaya, orang begitu bisa tinggal di apartemen. Ada apa? Siapa kalian? Timpal lelaki itu. Kami mencari perempuan bernama Widi. Apa dia ada di dalam? Balas Elang sembari berusaha melihat ke dalam unit apartemen. Namun lelaki yang membuka pintu berusaha menutupinya. Ia juga tampak kaget saat mendengar Elang menyebut nama Widi. Aku tidak kenal dengan cewek yang kau sebutkan. Pergilah. Usir lelaki tersebut, dia bergegas menutup pintu. Akan tetapi Elang sigap menghentikannya. Melihat itu, Angela segera membantu. Sekarang pintu kembali terbuka lebar. Tangan Angela bergerak cepat, mengambil pistol dari kantong balik jaketnya. Dia todongkan pistol itu ke kepala lelaki yang tadi membukakan pintu. Katakan di mana Widi? Desak Angela. Aku tidak kenal dengan dia, sahut sang lelaki tergagap karena ketakutan. Awas saja kalau aku menemukannya. Elang segera melakukan pencarian ke berbagai ruangan, satu persatu ruangan dia periksa. Namun Elang tidak menemukan Widi di mana-mana. Dia berhenti sejenak, sambil memperhatikan sekeliling apartemen sekali lagi. Atensinya tertuju pada sebuah pintu yang tampak mencurigakan, tanpa basa-basi, Elang buka pintu itu. Bau busuk serta anyir seketika menyeruak jelas menusuk hidung Elang.
Cowok itu refleks menutup hidungnya. Meskipun begitu, dia tetap memeriksa ruangan tersebut. Elang nyalakan senter dari ponselnya, karena keadaan di ruangan cukup gelap. Saat itulah, dia melihat seorang cewek tergeletak tak berdaya di lantai. Dari perawakannya, Elang sangat yakin kalau itu adalah Widi. Buru-buru dia hampiri cewek tersebut. Memang benar, ternyata cewek itu adalah Widi. Widi! Seru Elang, dia seketika cemas. Bersambung.